Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIR. Hari ini ketemu silaturahim di Bandara Jeddah. Ya Ustadz ya. Iya, Bersama alhamdulillah. Al-Mukarram Ustadz Aduh. Jundi Imam Syuhada. Ustadz Jundi, Alhamdulillah. semoga dijaga Allah, dimuliakan Allah, diberkahi Alhamdulillah. Allah, dilancarkan rezekinya, sakinah Amin. mawaddah rahmah keluarganya, salih-salih putra-putrinya. Amin. Ustadz. Dan semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustaz Irfan. Waduh, Alhamdulillah. Masya Allah. Saya pernah ngeliat konten-konten antum di Reels lewat gitu. Set. Iya, Jundi Imam Syuhada. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. ketemu. Terima kasih buat inspirasi, konten-kontennya hebat, keren. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Gimana Ustaz? Ada kabar-kabar apa ini? Kalau boleh antum sambil berkenalan gitu Ustaz. Alhamdulillah cukup bahagia juga di menjelang sore ini Ustaz ya. Iya. Ketemu Ustaz Irfan. Tadi kayaknya agak familiar nih wajahnya gitu kan. Gitu. Alhamdulillah kalau Ustaz Irfan itikafnya di Mekah Ustaz ya. Iya. Ya. Saya kemarin di Madinah itikafnya Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Ustaz Jundi itu dulu S1, S2, S3 itu di mana Ustaz? Boleh diceritain dong. Menurut ilmunya Masya Allah. Aduh. Saya alhamdulillah kemarin sempat di Sudan Ustaz. Sudan ambilnya di fikih masuk fikih. Terus pindah ke Madinah Munawwaroh. Tahun berapa tuh Ustaz? Tahun UIM saya tahun 2015 akhir. 15 akhir. Sebenarnya ini agak lucu Ustaz. Jadi saya itu kan UIM tuh paling terakhir saya tulis. Cuman saya bilang ke Umi Mas Judi mau ke Sudan gitu. Tapi Mas Judi daftar Madinah gitu. Nanti Umi yang jamin doanya deh gitu. Iya. Udah gitu. Saya berangkat ke Sudan. Oh itu tiba-tiba ada pengumuman diterima. Itu Umi enggak saya bilangin tuh. Iya. Saya diem aja. Bahkan nomor daftar itu, rakam tolak itu saya buang. Ya Allah. Saya hapus. Waktu telap ya. Rakam tolak itu saya hapus kan. Habis itu tiba-tiba Umi dapat kabar dari ini Ustadz, dari teman saya. Iya. Tiba-tiba Umi nelfon, Mas Jundi keterima Madinah. Oh iya, kok nggak bilang-bilang Umi gitu? Ya pengennya di Sudan Umi gitu. Ya udah deh, Mas sekarang pilih aja deh gitu. Mau di Sudan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau di Madinah, ya Umi lebih ridho gitu. Lebih ridho di Madinah Umi. Lebih ridho gitu. Ya kalau kamu di Sudan, Mas Jundi di Sudan, nggak apa-apa. Cuman Umi kayaknya kurang ridho deh. Masya Allah. Kalau itu kan ada kunci mati. Udah ada kode gitu. Ada kode akhirnya. Ya udah Bismillah deh kan dilepasin, itu pindah ke Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beliau nih kuliah di Madinah tahun 2015. 2015. Lanjut kemana lagi Ustaz? Habis itu Menimba ilmu. ke Malaysia. Ke Malaysia ngambilnya di Kisah Fikih Usul Fikih, cuman di takhusus fatwa sama ijtihad. Di apa namanya Ustaz nama universitasnya? IUM Malaysia. Itu juga sebetulnya ini Ustaz. Serba plan terakhir itu. Masya Allah. Jadi niatnya itu pengen dapat minhah ke ke Darul Hadis Maroko. Pas Covid itu satu. Terus ada lolos waktu itu. Cuman gara-gara Covid akhirnya diilogo semua tuh, dihapus semuanya. Iya. Dia loh sedih banget saya kan. Nyari-nyari kemana ini ya, beasiswa gitu kan. Akhirnya deh dapat info Malaysia. Akhirnya ke Malaysia, tes dulu sebagainya. Alhamdulillah tuh dari berapa 300 supaya diambil 3 orang Ustaz untuk dapat minhahnya gitu kan. Alhamdulillah lah. Lulus Alhamdulillah gitu. Sekarang lagi doktoral juga beliau. Doktoral di jurusan yang linear atau masih juga linear juga. Tapi sekarang saya cenderungnya pindah Ustaz. Pindah ke Bogor sekarang saya. S3-nya. Di apa Di Ibnu Khaldun. Iya, Ibnu Khaldun di ekonomi syariahnya sekarang. Masya Allah. Karena melihat Malaysia yang awalnya udah jelimet Ustaz. Iya. Jelimet dan birokrasinya Masya Allah kan. IUM mungkin kampus ini Ustaz internasional itu, cuman birokrasinya tuh Mesir banget Ustaz. Iya. Jadi, apa tuh makna birokrasi Mesir banget? Jadi serba sulit Ustaz, untuk administrasi gitu kan, berkas, kalau ada apa-apa, perkuliahan, tugas, sebagainya itu lebih jelimet lah Ustaz gitu. Akhirnya aduh, ini lama-lama jadi
donatur kampus saya bilang nih. Waduh. Iya. Akhirnya pindah deh. Masya Allah. Pindah. Terus Ustaz, biasanya sih saya nanya kalau di podcast itu 3 pertanyaan Ustaz. Apa, Pertanyaan pertama, apa hal yang paling menyedihkan tapi itu jadi pelajaran paling berharga? Terus yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan patut untuk dipertahankan dan dirayakan? Terus yang ketiga, apa yang mau kita bilang sama diri kita di 5 tahun yang akan datang? Gitu Ustaz. Biasanya podcastnya isinya tentang kayak gitu-gitu. Boleh Ustaz, antum sedikit spill, Aduh, ini kayaknya atau berat banyak sekali juga boleh. Apa hal terberat yang pernah dirasakan agar supaya tanpa nyebut nama nggak apa-apa Ustaz. Nggak usah Iya. nyebut nama, ya di blur aja. Terus yang penting sih intinya dari kejadian itu teman-teman yang menonton tuh belajar bahwa yang sedih tuh bukan saya doang kok gitu. Iya. Bahwasanya semua lagi bertahan dengan ujiannya masing-masing gitu. Karena video-video saya itu biasanya ditemui oleh beliau-beliau yang lagi galau, yang lagi mungkin patah semangat, yang lagi hampir putus asa, hopeless. Masya Allah, Kadang-kadang Masya Allah. ketemu tuh sama TikTok kami, ketemu sama konten Instagram kami gitu. Jadi seorang Ustadz Jundi pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang paling tidak enak dalam seumur hidup beliau? Gimana Ustadz Jundi? Ya ini semoga bukan dalam rangka ria ataupun sebagainya, semoga dalam rangka diajil ibrah Iya, wal hikmah lirastafid manufid. Saya dulu pernah di Sudan itu Ustaz, saya jualan asongan dulu. Masya Allah. Karena Sudan negara yang di embargo, dia nggak bisa ada transferan, nggak bisa apa. Ada transferan? Nggak boleh. Maksudnya kita nggak bisa menerima transferan. Tapi Kalaupun orang tua mau ngirim uang, dia harus ada pelajar yang ke Sudan, dia nitipin uang dolar untuk mungkin setahun ke depan. Sehari itu ada sama Umi Abi ada kontrak lah kita. Bukan kontrak ya, istilahnya perjanjian aja lah. Saya nggak pulang sampai kelar S2 dan uang nggak ada lah. Intinya bekal awal cukup 15 juta udah sampai kamu lulus S2 atau sebagainya. Ya Ustaz. Akhirnya bertahan dengan cara, kalau saya kan di kampus swasta Ustaz. Kampus namanya kampus Al Karim, yang hari itu belajar hanya 17 orang. 17 orang itu S1, S3. Orang-orang Indonesia kebanyakan di Jamiah Afrikia yang internasional. Saya di kampus negeri, saya yang negeri yang lebih jauh dari. Kita berangkat ke kampus naik keledai Ustaz. Keledai. Jadi orang tuh menganggap keledai itu lambat, nggak lambat, keledai itu cepat juga. Kalau keledai bisa bawa 2 orang, kalau kuda untuk 3 orang. Dengan suhu yang ada 2 musim, satu panas, yang kedua panas banget. Panas itu panas itu di kisaran 39-40. Kalau panas banget 45. Hari itu ya itu kita bertahan dengan jualan asongan. Saya sama teman-teman saya, ada Ustaz Zaifah, Ustaz Hasan. Seminggu 5 kali masuk, 2 kalinya kita libur hari itu untuk kemudian kita jual asongan. Dari jam 3 kita mulai olah bahan sebagainya. Kemudian kita jualan keliling-keliling asrama, dari Omdurman kita ke Khartoum, jualan-jualan. Kita pernah menangis. Saya pernah nangis sebenarnya sih. Ya Allah, kayaknya enak banget ya. Teman-teman lain tuh main futsal hari Minggu, kita jualan asongan gini. Kemudian saya nggak tahu Ustaz ya, tapi jam-jam itu hari-hari yang malah membuat saya itu lebih gampang buat nangis, nikmatin doa, nikmatin sholat. Karena kita di posisi lagi drop. Iya, pasti drop tuh nggak tahu, lebih gampang untuk nangis tuh lebih cepat, dan gampang untuk bangun jam 3 tuh lebih cepat gitu Ustaz. Mungkin karena kita butuh Allah ya gitu ya. Kemudian nah ini titiknya itu ketika saya dihutangi oleh seorang yang juga mahasiswa juga, dia lagi S3 waktu itu, terus dihutangin itu $1.000 terakhir saya. Sampai mungkin kalau andaikan sesuai perjanjian mungkin saya S2 selesai itu. Dipinjam akan dibalikan bulan depan Ustaz. Kan saya niatnya adalah ya orang nyari ilmu pasti baik lah kan. Saya pinjamin uang terakhir itu. Habis itu udah satu. Ternyata beliau udah pulang, udah lulus, udah dibayar-bayar sama sekali kan.
Udah akhirnya ya kita pakai jual asongan itu sebagainya, sampai di titik saya itu, di titik pokoknya Umi Abi nggak usah tahu lah gimana, Iya, gimana kitanya berdarah-darah di sana. nggak usah tahu pokoknya asal Umi nelpon harus, wah Umi nelpon saya langsung pakai baju Iya. langsung ke balkon kamar Asrama sama atau gitu, langsung video call. Gimana, alhamdulillah baik maksudnya. Tapi ini satu yang saya nggak pernah lupa itu, hari itu saya keuntungan 1 bulan itu 600 pon, ya mungkin kecil banget ya, 600 pon Sudan setara Cine, berapa Ustaz? mungkin dikali 1.500 lah, Ya 900.000 nah gitu. sih ya, Ya. segituan. Saya pengen banget Umi itu menikmati hasil uang saya kan. Ya. Saya kirim ke mbak saya itu uang rupiah lah. Waktu itu ada, kita bisa kirim ke Indonesia pakai TKI. Nah, saya kirim ke mbak saya, mbak tolong belikan mukena sama yang baik lah buat Umi, tapi segini uangnya 200.000. Tapi respon ibu saya adalah, pokoknya Mas Joni nggak usah kirim-kirim Umi lagi. Iya. Uangnya ditabung, nggak usah kirim-kirim Umi lagi. Wah saya sakit hati tuh Mas. Iya. Uangnya tabung. Tiba-tiba pas, kan saya punya kakak tuh di Unsud, udah di Unsud, pulang ke Ponorogo. Umi lagi tahajud tuh sama mbak, di foto, di video itu dikirim ke saya. Dek, mukenamu dipakai Umi dek itu. Iya. Wah saya langsung, ya Umi mungkin menolak hadiah anaknya ya, cuman kan Iya, Umi benar. pasti pakai apa yang anaknya kasih gitu kan. Betul. Saya bilang ke Umi, minta doanya Mi, semoga berkah Mas Yundi sebagainya gitu kan. Wah itu momen yang apa Ustaz ya, sampai hari ini pun saya kalau kemana-mana Ustaz, meskipun saya dari rumah Kuningan ke Jakarta, saya kuliah ke Bogor, saya ke Bandung, tuh pasti saya bilang ke Umi Mas Yundi mau ke Bandung. Kuningan Bandung cuma 2,5 jam Ustaz. Iya. Saya pasti bilang itu ke Umi saya, padahal saya udah punya istri, udah punya anak, tapi setiap akhirnya pasti saya bilang ke Umi Mas Yundi mau kesini Mi gitu, minta doanya. Mau ke Jakarta juga pasti bilang ke Umi. Padahal kalau udah mandiri kan udah ya masing-masing lah, itu hal sepele, cuma saya nggak pernah itu nggak pernah saya lewatkan untuk bilang itu. Nah itu kemudian yang itu titik saya sedih di situ. Titik sedih itu di mana, ya Allah, orang bisa gampang ya dengan belajarnya, nggak usah apa kerja, nggak usah banting tulang buat kuliahnya gitu Ustaz. Tapi ya saya baru mendapatkan hikmah itu ketika ada kiai saya, guru saya namanya Kiai Iskandar. Beliau bilang tuh, satabaki al-yawm wa satatabassam rubama ba'da syahr au ba'da sanatin au ba'da sanawat. Kata beliau tuh, ya kamu hari ini nangis gitu, kamu nangis, tapi itu nanti kamu akan tersenyum nanti, tertawa lebar nanti ketika itu. Dan wal farah bidzikri bukai ala qatmati. Jadi ala qatmati gitu. Jadi nanti kamu ada masanya kamu akan tersenyum gara-gara melihat, teringat dulu tuh kita pernah nangis itu. Ya Allah. Itu singkatnya gitu. Jadi bener ya, kadang sesuatu yang hari ini kita tangisi sangat dalam justru akan membuahkan sesuatu kegembiraan yang akan datang gitu ya Ustaz. Ya. Bahkan kita nggak pernah mengira ternyata Allah kasih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sahih Ustaz. Kita nggak suka, kita benci, tapi ternyata itu yang terbaik. Dan Allah kan kalau cinta sama hambanya, kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sahih Ustaz. Diuji dengan ujian yang sangat berat sampai dia terpatah atau hancur porak-poranda, tapi di situ ternyata Allah memberi cinta dan kasih sayangnya, Masya Allah. Betul, Sahih. Jadi saya juga dapat pelajaran ini, kemana-mana kabarin ibu. Iya betul. Ayah Anda tapi masih ada izin. Alhamdulillah Abi masih ada juga. Tapi berarti mengabari orang tua lah ya. Iya. Mesti kita kemana-mana juga harus kabarin orang tua, kabarin ibu, karena itu juga bagian dari ridhallah fi ridhal walid, suhtullah fi suhtil walid. Ridhonya Allah dapat dari ridho orang tua. Kalau Ustadz
pernah ngerasain sedih, pasti juga episode hidup tuh nggak selalu sedih Ustaz. Betul Ustaz, betul. Pasti ada senangnya. Iya. Apa yang antum sangat syukuri yang wah saya nggak nyangka ternyata di balik itu tadi bukanya itu, Iya, sekarang tabasamnya apa nih? tabasam itu ketika oh iya, saya mau nikah. Hari itu yang nazar, yang ngurusin umi saya. Iya. Saya baru fix melihat atau nazar secara langsung mungkin ya pas hari nikah itu Iya. dengan istri itu. Tapi satu saat yang membuat saya bahagia banget, kan laki-laki pasti dia butuh perempuan saat ya. Iya. Artinya dia mesti mencari istri sebagai gitu kan. Cuman saya itu seneng banget ketika saya bilang ke umi itu, umi masih mau nikah umi gitu kan. Saya dari usia 20 tahun sampai nego ke umi buat nikah. Ya Allah. Ini usia berapa nih kau Ustaz? Saya usia 22 Ustaz nikah. Nah, habis itu puncaknya bahagia ketika umi itu bilang ke saya, Mas, ini pilihan yang umi ridho dunia akhiratnya, menikahlah dengan Mas Jundi, dijaga, umi ridho sepenuhnya umi ridho, tapi tolong jangan membuat umi kecewa dengan berbuat zalim pada istri. Itu kalau mungkin bilang secara langsung mungkin ini Ustaz biasa, cuma umi itu bilang waktu itu sambil megang saya gini, Mas Jundi, umi ridho Mas Jundi nikah ya, umi yang nanti lamarinnya. Mas Jundi cukup di Taif dulu, hari itu liburan Ramadan. Saya ada persyaratan hari itu, kalau mau nikah ya Mas Jundi harus dulu setoran Quran dulu semuanya di Taif gitu kan. Maka saya nggak pulang Ramadan itu ke Taif. Pas pulang Mas umi ridho, Mas Jundi berangkat, Bismillah, nanti Allah yang mudahin semuanya, doa umi buat Mas Jundi. Itu langsung semua benteng itu Mas runtuh Ustaz. Runtuh semua Ustaz, dari mulai keraguan saya nanti kalau ini gimana runtuh semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Gitu Ustaz. Akhirnya menikahlah gitu Ustaz. Iya. Apa satu ayat atau satu hadis favorit Ustaz Jundi? Buat saya ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini kalau masalah tuh disebutkan 2 kali Ustaz. Iya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan terlalu sedih pada apa yang fatakum, pada apa yang hilang, yang sirna Ustaz, yang hancur. Ya sedih biasa, sewajarnya, enggak usah terlalu berlebihan. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu gembira, jangan terlalu wah banget dengan yang namanya apa yang datang, apa yang kita Allah berikan. Disikapinnya cukup bahagia boleh, tapi sewajarnya. Kalaupun sedih juga sewajarnya, nggak usah berlebihan. Itu yang membuat saya, karena kan ini Ustaz ya, kita kan naik turunnya gitu kan. Tapi betul Ustaz, itu ayat saya dapatkan. Ayat berapa, surah apa Ustaz? Aduh saya lupa Ustaz. Pokoknya ada di 2 tempat itu Allah bilang dengan diksi yang mirip. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi kalau jangan sedih atas apa yang hilang, jangan terlalu bergembira bima atakum, atas apa yang datang. Betul sekali. Itu saya dapatkan ketika saya itu ditipu. Ditipu dalam arti orang minjem ke saya uang gitu kan, dia bilang buat keluarga. Saya berikan, orang menghilang. Nggak ada kabar Ustaz. Padahal tahun itu kan kalau dulu di mahasiswa itu kita ada kerja hajian biasa. Saya itu punya proyek ketika hari itu, gimana saya kerja hajian, saya mau hasilnya itu mau saya buat itu berangkat umroh.
ketika itu setelah gajian dari kerja liburan haji, itu teman dia minjem, katanya buat keluarga, nanti dibalikin 2 hari lagi di Indonesia, tapi nggak dibalikin. HP sekarang setengah dari gaji saya. Ya Allah. Saya bilang ke mbak saya, mbak, aku mau itu umroh mbak gitu. Iya. Saya juga bilang ke istri kan, dek, mas juga pengen nih umroh gitu kan. Iya. Udah kita bertiga patungan seadanya gitu. Zaman dulu masih ini Ustaz, masih murah Ustaz, 18 juta udah berangkat dulu kan. Iya. Berangkat. Tapi saya masih teringat gitu, ini kalau ini dikeluarkan ya nyisa mungkin cuma 3-2 juta gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya udah bismillah Umi berangkat. Saya bolos 3 hari itu kuliah nemenin Umi di Mekah, Madinah. Saya bilang ke Umi itu kan, kata Umi itu estole gak apa-apa, sing ilang yo bene. Iya. Udahlah gak apa-apa nak, yang hilang juga biarin aja lah. Engkau Allah yang ganti, nanti Allah yang ganti. Iya. Setelah itu Ustaz, Masya Allah Ustaz, saya jualan kurma, Iya. kirim kurma. Lancar semuanya. Iya. Tapi Umi ya ketika saya bilang ke Umi makasih doanya kemarin di Ka'bah. Umi malah bilangnya itu, ya wis le, ojo terlalu bingah, jangan terlalu seneng gitu, mesti disyukuri gitu. Itu mungkin saya ayat yang buat saya, ayat yang buat ngerem ketika sedih dan ngerem ketika Gembira. Likailah. taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah itu best banget. Kata-kata Ustadz Jundi buat Ustadz Jundi 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Kalau Ustadz Jundi diizinkan sama Allah mau umurnya lebih dari itu atau dikasih takdir sama Allah lebih dari 5-10 tahun, apa yang akan Ustadz Jundi bilang kepada diri Ustadz Jundi sendiri? Saya membayangkan dengan hari ini Ustadz yang mungkin banyak dosa yang saya kerjakan, saya mungkin kalau masih Allah berikan hidup tahun-tahun terus, mungkin saya akan bilang ya terima kasih sudah istiqomah dalam bertaubat, dalam istighfarnya, dan juga istiqomah dalam berbakti ke orang tua. Saya akan bilang seperti itu, terima kasih untuk istiqomah bakti ke orang tua, istiqomah taubatnya, dan istiqomah sabarnya. Masya Allah. Ustaz. Jazakumullah khairan teman-teman, Ya, berkah lancar sehat amin, Ustaz, selalu. amin, Ustaz, Semoga yang menonton tayangan ini Allah mudahkan berhaji berumrah di waktu terbaik menurut Allah, dengan fasilitas terbaik, ilmu terbaik, teman safar terbaik, di waktu terbaik menurut Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dari Bandara Jeddah udah dulu podcast Uiria, izin kami pamit undur diri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi di Bandara Jeddah, nunggu pesawat Garuda mau flight ke Jakarta.